مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'ali 'amalan sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Kembalikanlah aku kepada dunia agar aku dapat beramal amalan yang soleh. Benar-benar itu tidak akan terjadi. Itu hanyalah sebuah kata. Karena di depan mereka ada barzakh yang akan mereka hadapi sampai mereka dibangkit. Surat Al-Mu'minun ayat ke-100. Tema kajian surau digital Tuanku Profesor hari ini berkaitan dengan jembatan kehidupan. Di pelabuhan Bungus kita menyaksikan betapa kapal menjadi sumber tempat kita berlayar. Bahwa hidup ini pasti akan menyandar pada satu tepian. Setiap orang yang hidup pasti meninggal dunia. Setiap orang meninggal dunia pasti akan dikubur. Setiap orang dikubur akan ada saat yang mereka akan yauma yub'atsun, mereka akan dibangkit. Ayat tadi mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kehidupan ini sejauh-jauhnya kita berjalan, sekuat-kuatnya kita bekerja, sehebat-hebatnya kita, toh pada akhirnya kita juga akan kembali menghadapnya. Sehingga menjadi sebuah ungkapan yang sudah dikenal di dalam agama kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumpung kita masih hidup ini, mumpung kita masih di alam nyata ini, sebelum kita menyeberang ke alam gaib sana, ke alam kubur sana, sampai nanti ke akhirat, maka setidaknya marilah kita siapkan diri kita, bekal kehidupan kita, bahwa amal soleh itu tempatnya hari ini. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Kamu cari semaksimalmu bagaimana persiapanmu di akhirat kelak. Kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan sebagaimana dimaksudkan lagi dalam surat Al-Munafiqun. Mereka minta lagi untuk kembali untuk berinfak, padahal tidak mungkin itu lagi. Maka Ramadan hadir untuk mengingatkan nurani kita, untuk mengingatkan kesadaran kita bahwa kita toh pada akhirnya akan kembali kepada Allah, bahwa toh sesungguhnya kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, bahwa tidak semua yang kita kuasai kita miliki, bahwa yang kita miliki pun juga tidak kita kuasai. Oleh karena itu, marilah kita memberikan kesadaran terhadap diri kita. Dunia ini adalah jembatan untuk akhirat. Kita sedang di tengah jembatan. Tidak ada orang yang berlama-lama di jembatan. Tidak ada orang yang berlama-lama di penyeberangan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Bahwa harapan hidup kita itu tidak terlalu tinggi. Hanya 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kehidupan dunia ini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gaddan. Kita bekerja, berbuat untuk dunia bahwa kita akan hidup. Artinya memberikan yang terbaik. Bahwa kita bekerja juga, beramal juga untuk akhirat. Bahwa kita besok akan mati. Oleh karenanya, kehidupan Islam itu mengajarkan tidak ada pemisahan dunia akhirat. Yang ada itu adalah bagaimana kita memfungsikan diri kita semaksimal mungkin. Sebagai hamba Allah, kita lakukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
kita memberikan pengabdian terbaik dalam hidup kita. Sebagai khalifah Allah, kita laksanakan tugas-tugas fungsi kekhalifahan kita, mengimarahkan dunia, memimpin umat manusia, membawa manusia ke jalan kebenaran. Oleh karena itu, maka semua kita mesti berbuat untuk itu. Setidak-tidaknya dengan adanya pendidikan Ramadan ini, timbul kesadaran kita bahwa pada akhirnya kita akan kembali menghadapnya. Pada akhirnya semua yang kita punya ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Oleh karena itu perlu diingatkan kepada siapapun, kepada diri saya, khatib sendiri dan kita semua. Kita perlu berlomba-lomba mengejar kebaikan dan mencegah diri dari kemaksiatan seminimal mungkin. Marilah kita raih Ramadan ini untuk membenahi, untuk memperbaiki, dan untuk menyiapkan jalan kita di akhirat sana. Tidak ada lagi tempat kita berbuat kecuali di dunia ini. Karena memang dunia ini tempat kita bertanam dan berladang, panennya mulai kita rasakan begitu kita masuk kubur. Kubur nanti kita akan didampingi oleh ibadah kita, didampingi oleh semua perbuatan baik kita. Dan kalau itu tidak ada, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Keyakinan seperti ini diyakini akan memperkuat kita untuk teguh dalam agama dan menjauhi perilaku yang tidak baik. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.